Munibullah bin Haji Shobarisham, Pegagan Palimanan, Cirebon. Ibadillah bin Mas Ali, Temiang, Kroya, Indramayu. Dan Ahmad Rifki Alvarez bin Ahmad Fauzi, Kedung Dawa, Kedaung, Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Al-Quran, kitab yang paling mulia. Islam, agama yang paling mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan sholat witir adalah sholat malam yang paling mulia. Maka setiap sesuatu pasti ada yang diutamakan, dimuliakan, dan diunggulkan. Begitu juga ilmu nahwu. Ilmu nahwu sendiri mempunyai bab yang namanya af'alu tabdil, yang artinya sebuah af'al yang diutamakan, diunggulkan, dan dimuliakan. Sedangkan definisi af'alu tabdil ditinjau secara luas ialah ismun masuhun minal masdari lidalalati ala syai'aini ishtirokan fi sifatin wazada ahaduhuma alal akhari fiha. Isim yang dicetak dari masdar yang mengikuti wazan af'ala untuk menunjukkan dua perkara yang bersekutu dalam satu sifat. Yang salah satu dari dua perkara tersebut melebihi yang lain dalam segi sifatnya. Adapun hukum af'alut tafdil itu tercegah dari tanwin karena mempunyai dua elat. Elat yang pertama kembali kepada lafad berupa wazan af'ala, berupa wazan fi'il. Kemudian yang kedua berupa wasfiyah. Af'alu tabdil juga memiliki hukum yaitu tidak terlepas dari wazan af'ala, namun lafad khairun dan syarrun itu hamzahnya dibuang karena banyaknya penggunaan. Dan kami di sini akan mengupas tentang pengamalannya af'alu tabdil. Pengamalannya af'alu tabdil telah dipaparkan oleh Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi dalam baitnya yang berbunyi Wa raf'u dhahiran nasrun wa mata aqaba fi'lan fa katsiran sabata kalan taro fin nasi mir rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Af'alu tabdil merofakan pada isim zahir itu jarang terjadi. Namun apabila posisinya af'alu tabdil digantikan oleh fi'il maka banyak terjadi pengamalannya seperti lang taro fin nasi mir rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi, yang artinya kamu tidak akan melihat manusia dalam hal pertemanannya itu lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mahalu syahid lafad al-fadlu. Al-fadlu ini merupakan isim dhohir yang dirofa'kan oleh af'alu tafdil berupa aula, di mana posisinya lafad aula ini bisa digantikan oleh fi'il karena sudah memenuhi kriteria yang ada 4. Yakni yang pertama didahului oleh huruf nafi yaitu lan. Kemudian yang kedua, al-fadlu ini dirofa'kan sebagai ma'mulnya af'alu tafdil yaitu aula. Yang ketiga, al-fadlu ini merupakan lafad yang ajnabi. Maksud ajnabi di sini adalah bukan merupakan bagian tubuh dari Anas maupun As-Siddiq. Dan yang keempat, al-fadlu ini merupakan sesuatu yang diutamakan dengan memandang dua sudut pandang. Artinya, al-fadlu ini dimiliki oleh Anas dan al-fadlu ini dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka lafad lang taro fin nasi mir rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi bisa diucapkan menjadi lang taro fin nasi mir rafiqin yabdulu kafadli Abi Bakrin Siddiqi. Sebaliknya, af'alut tafdil juga bisa merofa'kan pada isim domir dan hal ini banyak terjadi. Sebagaimana terdapat pada dawuhnya Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Wa annallaha syadidul adzab. Yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan selain Allah. Dalam artian berhala, mereka mencintainya sebagaimana halnya mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah.
Jika orang zalim itu melihat bahwa kekuatan semuanya milik Allah serta bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Mahalu syahid lafad asyaddu. Lafad asyaddu ini merupakan af'alu tabdil yang merofakan pada isim domir yang kembali kepada lafad alladzina amanu. Dan hal ini banyak terjadi. Lafad asyaddu itu asalnya adalah asdadu, mengikuti wazan af'alu, kemudian mengalami proses perubahan di mana harokat dal yang pertama dipindah kepada huruf sebelumnya sebagai syarat pengidhoman, maka jadilah lafad asyaddu. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang mereka terima di akhirat kelak atas perbuatan mereka yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana halnya mereka mencintai Allah. Padahal Allah adalah Tuhan yang hak, tiada tandingan dan sekutu baginya. Sedikit pelajaran yang kita ambil dari bab ini adalah setiap sesuatu pasti ada yang lebih unggul. Atau kita lebih mengenal dengan sebutan di atas langit masih ada langit. Maka seharusnya kita tidak boleh sombong karena Kamu tidak akan bisa menembus bumi dan kamu tidak akan bisa menjulang setinggi langit. Sekian, terima kasih.